Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angela Natalia. Di sini saya akan mempresentasikan materi intelijensi buatan, di mana di sini ada pengertian artificial neural network atau jaringan saraf tiruan merupakan salah satu permodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Artificial neural network ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi dari data yang rumit atau tidak tepat sehingga permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan dapat diatasi. Selain itu, ANN juga memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan secara paralel sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat dan dapat membangun representasi dari informasi yang diterimanya selama proses pembelajaran secara mandiri. Cara kerja artificial neural network dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut dengan supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Proses belajar yang terjadi dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada di antara neuron. Dalam halnya pada neural network, penyesuaian koneksi sinaptik antar neuron dilakukan dengan menyesuaikan nilai bobot yang ada pada tiap konektivitas, baik dari input neuron maupun output. Cara kerja artificial neural network memproses informasi berdasarkan cara kerja otak manusia. Dalam hal ini, neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling terhubung dan bekerja secara paralel untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Di sisi lain, komputer konvensional menggunakan pendekatan kognitif untuk memecahkan masalah, di mana cara pemecahan masalah harusnya sudah diketahui sebelumnya untuk kemudian dibuat menjadi beberapa instruksi kecil yang terstruktur. Instruksi ini kemudian dikonversi menjadi program komputer dan kemudian ke dalam kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Keuntungan dari penggunaan neural network, pembelajaran adaptif atau kemampuan untuk belajar dalam melakukan tugas-tugas berdasarkan data yang diberikan, self-organization. Sebuah neural network dapat membangun representasi dari informasi yang diterimanya selama proses pembelajaran secara mandiri. Operasi real-time atau perhitungan neural network dapat dilakukan secara paralel sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Kekurangan artificial neural network itu pertama kotak hitam, kedua kurang bisa melakukan perhitungan numerik dengan tinggi, ketiga kurang bisa melakukan perhitungan algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbol. Lama memproses latihan yang bisa menjadi waktu yang paling lama untuk data yang sangat besar. Sangat tidak direkomendasikan jika menggunakan untuk operasi sumber angka yang tinggi. Sangat tidak merekomendasikan untuk menggunakan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan operasi simbol. Jaringan saraf tiruan butuh belajar supaya bisa memproses data yang lebih besar dan juga waktunya supaya lebih cepat. Apa itu perseptron? Perseptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Perseptron digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana dan membagi data untuk menentukan data mana yang masuk dalam klasifikasi dan data mana yang misklasifikasi atau di luar klasifikasi. Perseptron dapat kita gunakan untuk memisahkan data yang dapat dibagi menjadi dua kelas, misalnya kelas C1 dan kelas C2.
Di sini ada contoh soal tugasan, di mana setelah ini saya akan memberitahu hasil dari tugas yang telah saya kerjakan. Dari soal sebelumnya, di sini saya telah mempresentasikan hasil saya, di mana learning rate-nya sebanyak 6 buat awal, W1 dan W2-nya itu sama dengan 0, biasa awalnya 0, fungsi threshold sign activation dengan nilai threshold 0,2, dan kita menggunakan fungsi sign activation yaitu di mana Y bernilai 1 jika Y in sama dengan lebih besar dari threshold. Y bernilai 0 jika threshold kurang dari atau sama dengan Y in dan Y bernilai min 1 jika Y in kurang dari nilai threshold. Di sini kita akan mencari nilai data pertama di mana ada Y in 1 yaitu B1 ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2, di mana hasilnya ada 0 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 0. Nah, hasilnya adalah 0. Fungsi sign activation di mana yaitu Y kurang dari threshold, yaitu dengan itu dia maka dia bernilai minus 1. Nah, untuk memperbaiki nilai bobot biasnya itu di sini ada W baru bersama hitung W lama ditambah learning rate dikali X1 dikali T1, di mana ada nilainya 0 ditambah 0,6 dikali 1 dikali 1 hasilnya 0,6. Begitu juga untuk biasnya B1 yang lama kita tambah dengan 0,6 atau learning rate kali 1 sama dengan 0,6. Di mana untuk baris pertama kita telah mendapatkan hasil input net yaitu 0. 0 dikarenakan kurang dari threshold. Saya nilainya minus 1. Dan targetnya itu 1. Ini adalah way pertama, kedua, dan ketiga dan juga bias pertamanya yang setelah dirubah. Dan ini adalah bias lamanya di mana nilainya adalah W1, W1 0, W2 0, W1 juga 0. Untuk melanjutkan perhitungan ini, data baru pada data 1 akan menjadi data lama pada data 2 dan selanjutnya di mana data baru dari data 1 akan menjadi data lama dari data 2. Di sini kita akan mencari nilai data yang kedua, di mana B1-nya itu tambah kita kali X1 kali W2, X2 dan dikali W2. Di mana nilainya di sini menjadi lebih besar daripada threshold-nya, makanya kita menggunakan fungsi threshold, di mana Y lebih besar dari threshold, maka akan bernilai 1. Dikarenakan kita akan memperbaiki nilai bobot bias, dikarenakan nilai Y1 sama dengan W1, maka fungsinya W1 baru akan tetap menjadi W lama. Jadi kita tidak perlu mengganti karena Y1-nya sama dengan T1-nya. Jadi dilihat di sini outnya sama dengan targetnya. Dan begitu seterusnya sampai kita mendapat data keempatnya. Ketika kita mendapat nilai semua nilainya akan dibandingkan seperti ini. Ketika semuanya terisi, sekarang kita akan membandingkan nilai Y1 dan T1-nya. Di sini ada yang sama dan ada juga yang tidak. Apabila masih ada data yang tidak sama, maka literasi akan berlanjut. Dan ini literasi kedua, data awal dari data lama, literasi ini akan diambil dari data akhir atau data barunya pada literasi sebelumnya dan akan berlanjut seterusnya jika literasi makin berlanjut. Di mana di epoch 1 data barunya itu 0,6, 0,6, dan 0,6.
Eh, dan ini akan menjadi data baru dari epoch 2. Setelah itu, jika memang nilainya masih belum bisa sama, di mana targetnya belum sama dengan nilai outputnya, akan diulang terus menerus. Namun, saya berhenti di epoch 3 dikarenakan data terakhir dari ini tetap sama dengan data terakhir dari epoch 2 tetap sama dengan data awal dari epoch 2-nya. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.